Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafidin Nusak dari Penjasa Angkatan 2019. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani adalah suatu proses pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan, dan perilaku hidup sehat dan aktif, sikap sportif, dan kecerdasan emosi. Lingkungan belajar diatur secara seksama untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan seluruh ranah jasmani, psikomotor, kognitif, dan efektif setiap siswa. Lalu ada peningkatan keterampilan gerak, kesegaran jasmani, pengetahuan, dan sikap positif terhadap pendidikan jasmani sangat ditentukan oleh sebuah kurikulum yang baik. Lalu ada asumsi dasar program pendidikan jasmani. Asumsi dasar pada dasarnya adalah pijakan yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan dalam penyelenggaraan sesuatu. Lalu ada 3 asumsi dasar program pendidikan jasmani. Yang pertama, program pendidikan jasmani dan program olahraga mempunyai tujuan yang sama, yang berbeda. Yang kedua, pembuatan program olahraga terutama ditujukan untuk mereka yang betul-betul mempunyai keinginan untuk tertarik untuk mengkhususkan diri pada salah satu atau beberapa cabang olahraga dan berkeinginan untuk memperbaiki kemampuan agar dapat berkompetisi dengan orang yang lain yang mempunyai keinginan dan minat yang sama pula. Yang ketiga, tujuan utama pembuatan program tersebut adalah penyediakan dan memberikan berbagai pengalaman gerak untuk membentuk fondasi gerak yang kokoh yang pada akhirnya diharapkan dapat mempengaruhi gaya hidupnya yang aktif dan sehat. Lalu ada anak-anak bukanlah miniatur orang dewasa. Maksudnya kemampuan, kebutuhan, perhatian, dan minat anak-anak berbeda dari kemampuan, kebutuhan, minat, dan perhatian orang dewasa. Oleh karena itu sudah barang tentu kurang cocok apabila pembelajaran dikonotasikan seperti menuangkan air dari gelas yang satu ke gelas yang lainnya. Para guru tidak cukup dengan memberikan program aktivitas jasmani atau olahraga untuk orang dewasa kepada anak-anak. Lalu ada anak-anak yang kita ajar sekarang tidak untuk dewasa sekarang. Para pendidik mempunyai tantangan yang cukup besar dalam mempersiapkan anak didik di masa yang akan datang, yang belum bisa didefinisikan dan dimengerti secara jelas. Atau paling tidak, dalam berbagai aspek dunia nanti mungkin akan sangat berbeda dengan dunia yang ada sekarang. Aktivitas fisik dan olahraga di mana yang akan datang mungkin sangat berbeda dengan aktivitas fisik dan olahraga yang ada dan populer pada masa sekarang. Oleh karena itu, program yang ada sekarang selayaknya mempersiapkan anak didik dengan keterampilan gerak dasar yang sangat diperlukan untuk setiap aktivitas fisik, baik yang sedang populer pada masa sekarang maupun aktivitas fisik yang mungkin akan ditemukan di masa yang akan datang. Karakteristik program pendidikan jasmani. 2 pedoman yang sering digunakan untuk dapat mencerminkan anggapan dasar tersebut antara lain adalah developmentally appropriate dan intuitively appropriate practices. DAP atau developmentally appropriate French maksudnya adalah tugas ajar yang memperhatikan perubahan kemampuan anak dan tugas ajar yang dapat membuat
membantu mendorong perubahan tersebut. Dengan demikian, tugas ajar tersebut harus sesuai dengan tingkah perkembangan anak didik yang sedang belajar. Tugas ajar yang sesuai ini harus mampu mengakomodir setiap perubahan dan perbedaan karakteristik setiap individu serta mendorong ke arah perubahan yang lebih baik. Lalu ada IAP atau Instructionally Appraised Principles. Cara pembelajaran tersebut merupakan hasil penelitian atau pengalaman yang memadai yang memungkinkan semua anak didik memperoleh kesempatan dan keberhasilan belajar secara optimal. Untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap tentang karakteristik pembelajaran penjas tersebut, berikut ini dipaparkan komponen-komponen kurikulum yang harus dilihat kesesuaiannya. Lalu ada ruang lingkup pendidikan jasmani. Pendapat Hag pada tahun 94 dalam Andi pada tahun 2011 mengemukakan bahwa pendidikan jasmani sebagai perilaku gerak manusia dalam konsep gerak movement scans dan sebagai olahraga yang ditinjau dari disiplin olahraga. Adapun fungsi dari aktivitas jasmani yaitu medium pengembangan karakteristik dasar, medium pengembangan pola gerak dasar, medium pengembangan skill teknik gerak olahraga, dan medium pengembangan diri dari ketiga fungsi di atas. Lalu ada teori bermain menurut Butcher pada tahun 60 dan Sukintaka pada tahun 92 halaman 6. Permainan yang telah lama dikenal oleh anak-anak, orang tua, laki-laki maupun perempuan, maupun menggerakkan untuk berlatih, bergembira, dan rileks. Permainan merupakan salah satu komponen kokoh pada setiap program pendidikan jasmani. Oleh sebab itu, guru pendidikan jasmani harus mengenal secara mendalam tentang seluk-beluk permainan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dengan bermain orang dapat mengaktualisasikan potensi aktivitas manusia dalam bentuk gerak, sikap, dan perilaku. Menurut Safari 2000 pada tahun 2012 halaman 3 mengemukakan tentang istilah aktivitas jasmani. Aktivitas jasmani adalah aneka gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot, rangka, dan gerak itu menghasilkan pengeluaran energi. Aktivitas jasmani ini mencakup lingkungan yang luas yang lazim dilakukan dalam berbagai jenis pekerjaan, kegiatan pengisi waktu senggang, dan kegiatan rutin sehari-hari. Kegiatan itu dapat dikategorikan sebagai kegiatan yang memperlakukan usaha ringan, moderat, dan berat. Kegiatan itu dapat meningkatkan kesehatan bila dilakukan secara teratur. Isi kurikulum pendidikan jasmani. Beberapa isu yang muncul dalam kurikulum pendidikan jasmani SMA dapat ditelusuri berdasarkan beberapa sudut pandang. Isu program. Walaupun tujuan pendidikan jasmani di SMA atau MA sangat sesuai dengan tujuan pendidikan pada umumnya, namun seringkali para guru terlena oleh materi kurikulumnya. Materi kurikulum SMA atau MA pada dasarnya merupakan berbagai gerak dasar yang antara lain dapat diklasifikasikan ke dalam cabang olahraga atletik, permainan senam, bela diri, dan olahraga tradisional. Kelihatan ini sering mengiring pada guru memaksakan diri mengajar olahraga untuk beberapa siswa mungkin belum saatnya karena persyaratan fisik dan koordinasinya belum memadai sehingga PBN kurang DAP. Berpegang teguh bahwa penguasaan keterampilan olahraga merupakan tujuan utama dari pendidikan jasmani di SMA dan MA. Isu proses pembelajaran, pengembangan dan variasi aktivitas belajar yang diberikan cenderung miskin dalam hal
pengembangan tujuan secara holistik dan cenderung didasarkan terutama pada minat, perhatian, kesenangan dan latar belakang gurunya. Dengan kata lain, aktivitas belajar cenderung yang didasarkan pada karakteristik anak didiknya. Misal, terdiri dari sejumlah permainan olahraga untuk orang dewasa. Permainan unit para pendidikan jasmani yaitu belajar gerak dan belajar sambil bergerak cenderung kurang dipahami oleh para pengajar dan kurang tercermin dalam pembelajaran. Siswa kurang mendapatkan kesempatan untuk mengintegrasikan aktivitas pendidikan jasmani dengan pengalaman-pengalaman pendidikan pada bidang-bidangnya. Isu penilaian. Evaluasi merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari satu proses pembelajaran mengajar. Evaluasi berfungsi sebagai salah satu cara untuk memantau perkembangan belajar dan mengetahui seberapa jauh tujuan pengajar dapat dicapai oleh siswa. Beberapa isu yang sering muncul dalam pelaksanaan evaluasi. Pelaksanaan penilaian dalam begitu yang terintegrasi dalam sebuah proses belajar mengajar. Materi evaluasi terkadang kurang relevan dengan materi yang diberikan pada proses belajar mengajar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.